Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah, ya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang topik yang sangat penting namun mungkin jarang dibahas, ya, yaitu tentang keutamaan atau keberkahan membayar zakat, bahkan kewajiban membayar zakat, ya. Kita tahu bahwasanya zakat adalah salah satu dari rukun Islam, ya. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar, bunyal Islam ala khams, bahwasanya bangun Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadatain, kemudian iqamis shalah wa ita'iz zakah. Syahadatain, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, kemudian puasa dan berhaji. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya seorang dalam kehidupannya dia berusaha membangun 5 pondasi tersebut. Jika dia bertemu dengan Allah dengan membawa 5 pondasi ini, ya, berarti bangunan Islamnya kokoh. Kalau seorang sudah punya 5 pondasi ini yang kokoh, maka tinggal dia hiasi bangunan rumahnya, itu dengan perkara-perkara wajib yang lainnya dan perkara-perkara yang sunnah yang lainnya. Tetapi yang paling penting adalah dia memiliki pondasi yang kokoh ini. Tidak sama dengan seorang yang kemudian bertemu dengan Allah tetapi pondasinya ternyata tidak sempurna. Mungkin dia punya pondasi cuma 4, ya. Ada yang kurang, ya, atau pondasinya kurang kokoh, ya. Salatnya kurang kokoh, atau zakatnya masih setengah-setengah, atau hajinya masih belum dia kerjakan. Ini berbeda dengan orang yang ketika dia meninggal dunia bertemu dengan Allah dengan membawa bangunan Islam yang kokoh. Semua pondasi dia tancapkan dengan kuat, kemudian dia hiasi bangunannya dengan perkara-perkara wajib yang lainnya dan perkara-perkara yang sunnah. Dan di antara pondasi tersebut adalah zakat, rukun Islam yang ketiga, ya. Dan itu adalah kewajiban yang berkaitan dengan harta. Kita dapati kaum muslimin, kalau kita berbicara tentang salat, insyaallah mereka semangat. Bicara tentang puasa, mereka semangat. Ketika bicara tentang haji, semangat, bahkan mereka rela ngumpulin duit, ya. Ngumpulin duit yang dengan perjuangan, ya, bahkan bertahun-tahun untuk bisa haji, bahkan antara mereka haji dengan haji yang plus, bahkan super plus, ya. Tapi mereka semangat intinya. Tapi kalau sudah bicara tentang zakat, ya, sebagian dari mereka sepertinya merasa berat untuk membayar zakat, ya. Merasa berat untuk membayar zakat. Seakan-akan ada hasil usaha mereka yang diambil. Ya, padahal kalau mereka haji juga mereka mengeluarkan uang. Tapi beda ketika berbicara tentang membayar zakat. Padahal zakatlah ibadah yang mulia. Zakatlah ibadah yang mulia. Di antara hal yang menunjukkan akan kemuliaan zakat, dia adalah sedekah yang terbaik. Sedekah yang terbaik. Dia adalah afdhalus sadaqat, sedekah yang paling afdal. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, dalam hadisul wali, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu perkara yang lebih aku sukai seperti apa yang aku wajibkan kepadanya. Dari sini kata para ulama, Allah lebih menyukai perkara yang wajib daripada perkara yang sunnah. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan dirhamun anfaqtahu fi ahlihi fi ahlik, dirhamun anfaqtahu fi sabilillah, dirhamun tasaddaqta bi ala miskin. Ya, kata Nabi, 1 dirham yang kau infakkan untuk keluargamu, 1 dirham yang kau infakkan untuk fi raqabah, untuk merdekakan budak, 1 dirham atau 1 dinarun yang kau infakkan ke fi sabilillah, ya, dinarun tasaddaqta bihi ala miskin yang kau gunakan untuk fakir miskin, a'zamuha ajran alladhi anfaqta ala ahlik. Yang paling besar pahalanya adalah yang kau infakkan untuk keluargamu. Kenapa? Karena infak kepada keluarga infak wajib. Adapun infak selain itu adalah infak sunnah, dan perkara yang wajib selalu lebih Allah cintai daripada yang sunnah. Sama seperti ketika Nabi SAW berbicara tentang
2 rakaat sebelum subuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rakaatul fajri khairum minad dunya wa fiha." 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu baru 2 rakaat sebelum subuh. Bagaimana salat subuhnya? Ya, inna Qur'anal fajri kana masyhuda, ya. Ya, inna Qur'anal fajri kana masyhuda, bahwasanya salat subuh disaksikan oleh para malaikat. Jika 2 rakaat sebelum subuh pahalanya luar biasa, apalagi salat subuhnya. Maka demikian jika sedekah pahalanya luar biasa, apalagi sedekah yang terbaik yaitu zakat yang merupakan rukun Islam. Tidak sama seorang mengeluarkan uang untuk sedekah sunnah dengan ketika seorang mengeluarkan untuk sedekah wajib yaitu zakat, dan kalau kita bicara tentang zakat, ini adalah suatu aturan yang luar biasa yang ada dalam Islam, ya, aturan yang baku, yang detail, ya. Zakat perdagangan, zakat emas, zakat hasil bumi, luar biasa yang kita mungkin tidak menemukan di syariat yang lain. Ini salah satu yang kita banggakan dari syariat Islam, di antara kesempurnaan syariat Islam. Terlebih lagi kita sekarang sedang berada di zaman orang sedang praktikkan kapitalisme dan juga sosialisme, yang dua-duanya adalah proses mengumpulkan uang atau penyebaran harta. Ada sistem kapitalisme yang hanya memikirkan individu, sebaiknya sosialisme yang inginnya menebarkan keadilan tapi mematikan hak-hak individu. Islam datang dengan hak kepemilikan pribadi tapi dengan konsep zakat. Konsep muasat, yaitu konsep sosial, ya, bahwasanya di sana harta orang-orang kaya ada yang wajib untuk diberikan kepada orang-orang miskin, ya. Ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, maka Nabi mengatakan, sampaikanlah kepada mereka tentang syahadatain. Kalau mereka taat, maka ajarkan kepada mereka tentang salat. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka mau untuk salat, fa'alimhum anna Allah farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Sampaikanlah kepada mereka bahwasanya Allah wajibkan atas mereka zakat yang diambil, sebut dengan sedekah. Sedekah maksudnya zakat yang diambil dari yang kaya dan dikembalikan kepada yang miskin. Dan ini sistem Islam yang luar biasa, bahwasanya orang-orang miskin punya hak untuk mendapatkan bagian dari harta yang dimiliki oleh orang kaya. Ini untuk menghilangkan kesenjangan sosial, ini untuk menghilangkan hasad, ini untuk menghilangkan penyakit sosial. Ini menunjukkan perhatian terhadap orang-orang yang susah. Dan ini tidak kita dapati dalam syariat yang lain yang diatur secara baku, ya. Kalau kita bilang agama lain mungkin menganjurkan, iya, kita tidak ragu, tidak pungkiri akan hal tersebut, tapi dibuat aturan baku dengan aturan nisab, haul, kemudian kadar zakatnya luar biasa, hanya ada dalam Islam. Oleh karenanya, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seharusnya seorang ketika berbicara tentang zakat, dia semangat untuk bayar zakat. Karena zakat mendatangkan banyak keberkahan. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini tentang keutamaan bayar zakat, ya. Agar kita semua termotivasi, agar kita semangat bayar zakat. Jadi ketika kita bayar zakat bukan hanya melepaskan kayak ada beban yang harus kita lepaskan, tidak, tapi kita merasa beribadah. Kita merasa dapat pahala. Beda antara orang yang sholat seakan-akan melepaskan beban dengan orang yang sholat yang dia menikmati sholat tersebut, ya. Makanya dalam hadis ketika Nabi SAW mau sholat, dia mengatakan, ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat, ya. Istirahat kami dengan sholat. Jadi menikmati sholat tersebut. Nah, kita ingin jiwa kita ini hilang dari rasa pelit, ya. Dengan kita terbiasa mengeluarkan zakat, kita merasa bahagia, merasa senang bisa mengeluarkan zakat, ya. Karena itu ibadah yang mulia. Kita mendapatkan pahala yang sangat besar ketika kita mengeluarkan zakat. Maka pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama telaah sebagian dari keutamaan membayar zakat agar kita termotivasi serius menghitung kewajiban zakat kita dan serius ketika kita membagikan harta zakat kepada al-mustahiqin, yaitu orang-orang yang berhak menerima dari zakat tersebut, yaitu 8 asnaf, ya, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa binis sabil. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya sedekah maksudnya zakat hanya dibagikan kepada fakir, kemudian miskin, kemudian petugas zakat, kemudian orang-orang muallaf, kemudian juga
kepada budak-budak, orang yang berhutang, kemudian kepada yang berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang bersafar kemudian kehabisan bekal. Faridatan minallah, ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bahas tentang keutamaan membayar zakat ya. Sangat banyak keutamaan bayar zakat ya, tapi kita sebutkan yang bisa kita sebutkan. Pertama, dia adalah rukun Islam yang ketiga ya. Tentu saya sudah sampaikan tadi, tidak sama seorang bertemu dengan Allah yang rukunnya lengkap, rukunnya kokoh ya. Orang yang bayar zakat setengah-setengah, malas-malasan, rukun dia, pondasi Islam dia kurang bagus ya. Ketika pondasi kurang bagus, bangunan Islam sulit untuk bagus. Tapi kalau pondasi semuanya bagus, syahadatannya bagus, salatnya bagus, zakatnya bagus, pondasinya bagus, kemudian puasanya bagus, hajinya bagus, maka untuk menghiasi rumah tersebut, rumah iman tersebut, rumah Islam tersebut mudah ditambal dengan kewajiban dan sunnah, sehingga ketika dia bertemu dengan Allah, dia punya bangunan Islam yang indah ya. Ya, bangunan Islam yang indah, yang kata Nabi SAW, bunyal Islam ya ala khams. Ya. Bangunan Islam dibangun di atas 5 pondasi. 5 pondasi. Di antaranya adalah zakat. Ya. Baik, zakatlah rukun Islam yang ketiga. Yang berikutnya, membayar zakat, ciri pewaris Firdaus, surga Firdaus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian kata Allah, walladzina hum lizakati fa'ilun ya. Subhanahu wa ta'ala, walladzina hum lizakati fa'ilun ya, yaitu orang-orang yang menunaikan zakat. Di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul warithun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi, alladzina yarithuna al-firdausa, orang-orang yang mewarisi surga Firdaus ya. Dan membayar zakat termasuk ciri-ciri orang pewaris Firdaus. Dan juga banyak ayat semisal ini ya, bahwasanya Allah menceritakan ciri-ciri orang beriman adalah bayar zakat. Banyak ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Itu orang-orang yang pada hartanya ada hak yang tertentu untuk orang miskin, untuk ya orang-orang miskin. Ya, dia sudah tahu bahwasanya, dia sadar bahwasanya harta dia yang dia miliki sekarang ini bukan milik dia semuanya. Dia sadar di antara harta yang dia kumpulkan selama ini ada yang hak orang miskin. Jangan dia ambil, jangan dia rampas hak tersebut. Sehingga dia tahu, ketika dia bekerja bukan untuk dia saja. Benar untuk dia, untuk keluarganya, untuk orang tuanya, untuk kakaknya, untuk adiknya, tapi ada hak. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dia punya ada hak orang-orang miskin yang harus dia serahkan. Dia mencarikan kerja buat mereka dan dia harus serahkan kepada orang-orang miskin tersebut. Dan ini ciri-ciri orang beriman, ciri-ciri penghuni surga ya. Makanya Allah berfirman, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri-ciri orang bertakwa. Ya. Dan banyak ayat seperti ini. Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang mereka menginfakkan sebagian harta
mereka. Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku ya, untuk yang beriman agar mereka menegakkan salat dan untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang kami berikan kepada mereka, itu untuk bayar zakat. Kemudian di antara keutamaan zakat ya, bahwasanya zakat bukan cuma syariat Islam saja, syariat Nabi Muhammad. Saja sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nabi-nabi terdahulu juga. Dan banyak dalam Al-Qur'an seperti kata Nabi Isa alaihissalam, "Ini Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati." Nabi Isa berkata, "Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya." Ya, bahwasanya Nabi Isa Allah mewasiatkan kepadaku untuk salat dan bayar zakat. Nabi Isa mengatakan, ya. Kemudian juga misalnya wadhkur fil kitabi Ismail innahu sadiqul wa'di wa kana rasulan nabiy wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati. Nabi Ismail, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakat. Bahwasanya Nabi Ismail dahulu menyuruh keluarganya untuk salat dan untuk bayar zakat. Jadi zakat sudah ada ya, cuma mungkin aturannya berbeda. Hanya saja masalah menginfakkan harta dari harta yang dimiliki untuk orang-orang yang tidak mampu, itu adalah syariat seluruh nabi. Adalah syariat seluruh nabi. Ini menunjukkan akan keutamaan zakat. Kemudian perhatikan, zakat tadi sudah kita sebutkan adalah sedekah yang terbaik. Sedekah yang terbaik. Kalau sedekah yang terbaik itu pahalanya yang terbesar. Pahalanya terbaik. Ya, sebagaimana dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai seperti yang aku wajibkan kepadanya. Sudah saya singgung tadi di awal pengajian, ibadah wajib tidak sama dengan ibadah sunnah, dan zakat hukumnya adalah wajib. Sebagaimana kalau kita bersedekah kasih fakir miskin dan itu sunnah, ya, kita merasa berpahala, apalagi kalau kita bayar zakat. Pahalanya lebih besar. Ini pondasi kita sedang menyusun pondasi bangunan Islam kita untuk bertemu dengan Allah. Kita harus punya bangunan yang indah, yang kuat, yang kokoh pondasinya, maka zakat harus kita kokohkan. Kemudian di antara keutamaan zakat, ya, bahwasanya zakat berkaitan dengan membantu orang miskin dan membahagiakan mereka. Ya, makanya kita tahu bahwasanya amalan yang terbaik adalah amalan yang berkaitan yang naf'uhu muta'addi, yang manfaatnya mengenai yang lain. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa habbul a'mal ila Allah habbul a'mal ila Allah sururun tudkhiluhu fi qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, rasa senang yang kau masukkan dalam hati muslim, ke hati seorang muslim. Kita bayar zakat, ya, kita kasih orang miskin, subhanallah, ya. Ya, kita sangat bahagia, ya, sangat
sangat bahagia ya. Saya masih ingat waktu zaman kuliah, zaman susah, saya terima zakat juga ya. Sebagian ada sebagian lembaga yang mengumpul kemudian memanggil mahasiswa kemudian dikasih zakat. Subhanallah, betapa bahagianya kita ketika menerima zakat yang kita memang yang tidak ada penghasilan ketika itu. Ya, harus belajar, harus ini, kemudian ada penghasilan, kemudian dikasih zakat, maka bahagia luar biasa ya. Ya, saya tidak bisa bayangkan bagaimana orang yang kelaparan, yang setengah mati, yang terlilit utang yang banyak ya. Ketika kita kasih membantu dia dengan uang zakat tersebut, ada rasa kebahagiaan yang luar biasa yang dia rasakan, dan kebahagiaan itu insya Allah akan Allah berikan kepada yang membantu dia dengan bayar zakat tersebut di dunia, terlebih lagi di akhirat ya. Makanya amalan yang paling dicintai Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang muslim. Dia tanya dengan memberi bantuan kepada mereka dengan membayar zakat kepada mereka. Dan ini juga menghilangkan ya amalan sosial yang menghilangkan kedengkian dari orang-orang miskin. Makanya zakat dianjurkan untuk dikerjakan secara terang-terangan, bukan sembunyi-sembunyi zakat ya. Orang kaya mengeluarkan zakat sehingga si miskin melihat bahwasanya orang kaya tersebut mengeluarkan zakat, sehingga dia tidak perlu hasad kepada si kaya. Karena dia tahu si kaya itu ternyata mencari duit juga buat dia. Jadi kalau kita bayar zakat, kasih aja di tangga-tangga, kasih yang orang lihat kita apa? Kasih. Ya, tidak perlu kita sembunyi-sembunyikan supaya mereka tahu bahwasanya kita orang kaya juga perhatian sama mereka, ya, sehingga mereka juga tidak suudzon kepada kita, ya, tidak jadi masalah. Jadi rasa hasad dengki pun akan hilang dari si miskin. Dia melihat orang kaya, dia tidak jengkel, ya, dia tidak hasad, karena dia tahu orang kaya tersebut cari nafkah juga buat dia. Orang kaya tersebut ada hak dia di orang kaya tersebut. Lain halnya kalau lihat orang miskin udah kaya, pelit, ya, tentu jengkel luar biasa, hasad bercampur hasad, jengkel, ngamuk, ya, kenapa? Itu sudah kaya tapi pelitnya luar biasa. Kemudian di antara keistimewaan zakat adalah akan menjadi naungan pada hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah hatta yufsal bainal ibad ya. Setiap orang di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Maksudnya kapan? Di padang mahsyar. Ketika seorang di padang mahsyar, jarak materi 1 mil, orang berkeringat luar biasa ya, kemudian keringat bercucuran, ada keringatnya sampai di mata kakinya, ada yang di betisnya, ada di pinggangnya, sampai ada faminhum man yuljimuhul araqu iljaman, sampai ada yang di mulutnya. Ada orang yang bahagia, dia santai. Di orang dalam kondisi lagi kepanasan, ada sedekahnya menaunginya. Subhanallah. Maka ikhwan ingat, semakin banyak Anda mengeluarkan zakat, ya, ditambah dengan sedekah-sedekah sunnah, ya, maka semakin akan besar naungan yang akan Anda dapatkan. Anda akan semakin merasa teduh di hari orang kepanasan, di hari matahari jaraknya 1 mil. Maka jangan ragu-ragu untuk bayar zakat. Ya, seriusin zakat plus sedekah sekalian, ya. Ya, kalau kita punya harta, kita ngumpulin harta buat apa ya, ikhwan? Itu meninggal ya, kaya raya tahu-tahu kena corona selesai. Ada yang meninggal dadakan ya. Kita nanti menyesal. Mumpung kita masih hidup, harta tersebut kita yang kelola, kalau kita keluarkan kita dapat pahala. Tapi kalau kita meninggal kemudian diambil oleh ahli waris, kita nggak tahu apa yang mereka lakukan dengan harta tersebut. Ya, kita perhatian terhadap anak kita, istri kita, keluarga kita. Kan masih ada sisa nih. Ada sisa ini buat apa? Buat apa kita simpan-simpan? Buat apa kita simpan-simpan? Ya udah keluarkan saja. Mau buat zakat, buat sedekah, semuanya buat kita, buat masa depan, buat kita. Kita perlu nanti hari kiamat, kita perlu naungan. Perkara tidak mudah. Kita sekarang di luar aja kepanasan, kita nggak kuat. Berdiri 1 jam tidak kuat. Ini di hari yang fi yaumin kana miqdaru 50 alf sana. Hari yang ukurannya 50.000 tahun. Matahari jarak 1 mil. Orang semua kerepotan. Para anbiya ketakutan. Para nabi ketakutan. Maka kita ingin ada naungan yang buat kita teduh. Ya. Maka berbahagialah saudara-saudaraku, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku yang mereka
Bukan cuma zakat mereka keluarkan, sedekah mereka juga keluarkan. Kemudian di antara keutamaan sedekah atau zakat, ya, zakat adalah bukti iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-shadaqatu burhan." Sedekah itu bukti. Ya. Apalagi zakat. Bukti Anda beriman apa? Anda keluarkan uang. Ini uang saya, ada hak anak yatim, ada hak orang miskin. Bukan buat saya semua, ya. Saya sisihkan, saya bayarkan zakat. Plus kalau bayar sedekah sunnah juga. Ya, tapi kalau orang pelit, ya, tidak mau bayar zakat, imannya nggak beres berarti. Mana bukti Anda beriman dengan hari akhirat? Anda yakin ada hari akhirat? Anda yakin ada padang mahsyar? Ya, keluarkan zakat. Keluarkan zakat, ya. Kemudian orang yang bayar zakat selamat dari ancaman Allah, ya. Ancaman dan siksaan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa wailul lil musyrikin, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakat wa hum bil akhirati hum kafirun. Celaka orang-orang musyrik. Kata Allah Subhanahu wa taala, celaka orang musyrik yang tidak bayar zakat. Kemudian juga zakat kalau tidak dibayarkan akan menjadi harta yang akan menyiksa dia. Harta zakat. Harta zakat yang tidak dibayarkan akan menjadi alat menyiksanya. Alat untuk menyiksanya pada hari kiamat. Mengerikan. Semakin Anda ngumpulin harta banyak, Anda tidak keluarkan zakat, itu harta akan menjadi alat untuk menyiksa Anda. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Allah sebutkan di hari kiamat kelak harta-harta yang dikumpulkan, ya, yang tidak dikeluarkan zakatnya maka akan dipanaskan pada hari kiamat. Dipanaskan dengan panas luar biasa, kemudian dibuat untuk nyetrika. Fatukwa biha jibahuhum, tempelkan emas dan perak yang panas, duit yang panas yang dia kumpulkan selama ini tidak dikeluarkan zakat, tempel ke jidatnya, ke lambungnya, ke punggungnya. Mengerikan. Orang yang ngumpulin harta, dia tidak dikeluarkan zakat, itu harta digunakan untuk menyiksa dia. Dalam hadis juga kata Rasulullah SAW, orang yang tidak bayar zakat, mustilalahu maluhu syaja'an, ya. Pada hari kiamat kelak, harta yang akan yang dia kumpulkan tidak dikeluarkan zakat akan menjadi ular yang berbisa yang akan melilitnya, mematoknya, melilitnya. Jadi ingat, harta yang orang kumpulkan, yang kita kumpulkan tidak kita keluarkan zakatnya, akan dijadikan alat untuk menyiksa kita pada hari kiamat, waliyadzubillah. Maka kita keluarkan zakat. Zakat plus sedekah keluarkan. Ya, jangan ragu-ragu, ya. Baik. Jadi bahaya orang tidak mengeluarkan zakat, maka terancam dengan ancaman azab di alam barzakh, kemudian juga di akhirat. Kemudian zakat membersihkan jiwa, yaitu menghilangkan, menjadikan akhlak, memuliakan akhlak. Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqah." Ini berkaitan dengan zakat. Ambillah zakat dari harta mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum. Kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudz min amwalihim shadaqatan." Ambillah zakat dari harta mereka. Tutahhiruhum, akan mensucikan mereka, membersihkan mereka.
membersihkan jiwa mereka, membersihkan harta mereka, ya. Ya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, membersihkan mereka, membersihkan harta mereka, wa tuzakkihim biha, menjadikan jiwa mereka menjadi suci. Orang yang berzakat, dia akan hilang dari penyakit-penyakit hati, pelit hilang, dengki, hasad, sombong, angkuh, ya, akan hilang, benar. Orang yang berzakat perhatian dengan zakat, karena dia memperhatikan fakir miskin. Apalagi kalau di negara kita mungkin tidak ada kewajiban berzakat, tidak ada yang nagih-nagih, tidak ada petugas penarik zakat. Maka orang yang berzakat benar-benar dia perhatian sama orang miskin. Maka hatinya akan bersih. Orang yang berzakat ya bebas dari pelit, sombong, dengki. Hatinya jadi bersih. Kenapa dia berzakat? Dia mikirin orang-orang susah. Dia mikirin orang susah. Allah mengatakan, "Khudz min amwalihim shadaqatan." Ambillah dari zakat dari mereka, tutahhiruhum, bersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, mensucikan diri mereka. Wa shalli alaihim, kata Allah, doakanlah mereka. Maka disunahkan kalau orang berzakat dari penguasa atau wakilnya mendoakan orang yang berzakat. Bahkan sebenarnya mengatakan didoakan dengan suara yang keras yang dia dengar agar dia bahagia. Inna salataka sakanul lahum, sungguhnya doamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat mereka tenang. Ketika dia menyerahkan zakat, ini benar perjuangan ngeluarin zakat, ngitung, kemudian dengan detail dia keluarkan, dia bawa kepada penguasa atau pihak menerima zakat, maka dia anjurkan untuk mendoakan dia. Orang yang berzakat muzakki tersebut didoakan. Ya, misalnya doanya sholli alaihim. Ya, yaitu Allah beri rahmat kepada mereka, atau misalnya dengan keberkahan, Allah barik fik, Allah barik fi malik, ya Allah berkahi engkau, Allah berkahi hartamu. Seperti yang disampaikan juga Imam Syafi'i, yaitu ajarakallahu fima a'tait, semoga Allah berikan engkau pahala atas apa yang kau keluarkan, ya. Kemudian wa baraka fima abqait, dan Allah memberkahi harta yang tersisa padamu. Didoain sehingga tenang, ada kebahagiaan, ya. Dan orang yang bayar zakat bersih, jiwanya bersih, hatinya bersih. Makanya terkadang kita ini lihat orang banyak penyakit hati, kenapa? Kan tidak bayar zakat. Sombong, angkuh, selalu pingin yang hidup mewah, pingin gaya-gayaan, pamer-pameran, tidak bayar zakat. Beda kalau dia bayar zakat, dia mikir uang dia ini buat fakir miskin. Ya, syariat tidak minta banyak, 2,%. Nanti punya 100 juta, nanti keluarkan 2,5 juta. Ya. Tidak banyak. Nanti punya 1 miliar, nanti keluarkan 2,5%. 1 triliun 2,5%, tidak banyak. Ya. Tapi kenapa kita tidak bayar zakat? Tapi di antara keutamaan zakat, di antaranya menghapuskan dosa-dosa. Tadi Allah mengatakan tutahhiruhum. Shadaqatan tutahhiruhum, mensucikan mereka. Zakat mensucikan mereka dari dosa-dosa. Makanya Nabi mengatakan sedekah atau zakat ausakh, ya. Nabi menamakan zakat, ya, dengan ausakh. Ausakh itu apa? Kotoran. Kalau bahasa Arab artinya kotoran-kotoran. Kenapa? Dikeluarkan untuk membersihkan. Ini dengan keluarkan harta zakat itu membersihkan dosa-dosa, ya, seseorang. Ya, jadi membayar zakat akan menghapuskan dosa-dosa. Dalam hadis juga Nabi SAW bersabda, "Was-shadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'u al-ma' nara." Kata Nabi SAW, sedekah memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Jadi jangan ragu-ragu untuk membayar zakat karena mengurangi dosa-dosa kita. Ya ukhti, ikhwan, yang punya kelebihan harta, bayar zakat. Jangan cuma zakat fitrah doang. Zakat fitrah sih 2,5 kilogram. Yang penting zakat harta, zakat emas, zakat harta, zakat perdagangan.
Banyak mau kita keluarkan, alhamdulillah. Kalau punya kelebihan lagi, sedekah, zakat plus sedekah. Tapi zakat yang paling utama karena dia adalah berkaitan dengan rukun Islam, ya, pondasi agama, rumah agama kita ya. Kemudian di antaranya keutamaan zakat ya, adalah menambah ya menambah harta, menambah berkahnya harta. Menambah berkahnya harta bisa jadi real, secara real menambah kuantitas harta atau kualitas harta. Harta tersebut mungkin tidak bertambah secara nominal, tetapi berkah. Ya, berkah ini bisa jadi berkahnya bisa jadi kualitas, bisa jadi kuantitas. Jadi kuantitas, dan terlalu banyak yang menunjukkan bahwasanya bukan cuma kualitas, bahkan kualitas artinya harta tersebut kita gunakan untuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin uang kita tidak banyak tapi kita bisa umroh, alhamdulillah, bisa berbakti sama orang tua, bisa membantu fakir miskin. Jadi secara kualitas bermanfaat. Demikian juga kuantitas ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak dalil akan hal ini, ya. Dalil bahwasanya ditambah kuantitasnya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Ya. Sedekah tidak mengurangi harta, bahkan menambah. Ya. Kata para ulama maksudnya apa? Bahkan menambah. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in, fahuwa yukhlifuh, wa huwa khairur raziqin." Apa saja yang kalian infakkan, Allah akan menggantikan, dan Dia sebaik-baik pemberi rezeki. Ya, apapun yang kalian infakkan, apalagi sedekah, apalagi zakat. Wa huwa khairur raziqin, ketika Allah mengatakan Allah sebaik-baik pemberi rezeki, maksudnya Allah akan kasih tambahan. Sebaik-baik pemberi rezeki. Yang ganti bukan sembarang orang. Yang ganti bukan makhluk, yang ganti Allah. Yang memberi rezeki antum, yang bisa membuat antum punya duit banyak untuk bayar zakat, itu Allah. Dan Allah bilang, wa huwa khairur raziqin, dan sebaik-baik pemberi rezeki. Berarti akan ada tambahan Allah berikan kepada engkau. Ya. Ya. Jadi seorang yang bayar zakat biasanya hartanya semakin banyak. Dan saya ketemu dengan orang-orang yang bayar zakat, saya dapati harta mereka semakin banyak. Benar-benar dia perhatian, dia hitung tiap Ramadan, dia biasanya bayar zakat sebelum Ramadan, dia hitung benar-benar, dia bagi ke sana, dia bagi ke sini, dia cari orang miskin, dikasih kerabatnya yang susah. Ya, rezeki tambah banyak. Kenyataan bukan rezeki tambah banyak. Bukankah setiap pagi ada malaikat yang mendoakan, Allah ma'ati munfiqan khalafan, ya Allah berikan orang yang berinfak gantinya. Ya. Maka seorang berusaha untuk bayar zakat, Allah akan beri keberkahan, ya. Secara kualitas maupun secara kuantitas. Dan bisa jadi, perhatikan, bisa jadi tidak bayar zakat, ya, atau enggak, bukan jadi, benar ya, tidak bayar zakat menghilangkan keberkahan. Keberkahan harta. Bisa secara kualitas maupun kuantitas. Kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas maksudnya apa? Hartanya ada tapi tidak bermanfaat. Hartanya banyak tapi buat maksiat, atau yang tidak bermanfaat. Namanya berkahnya hilang. Berkahnya hilang, ya. Secara kuantitas hartanya berkurang, menjadi berkurang. Saya masih ingat, saya pernah dengar ceramah di radio Islam, Idaatul Quran, radio Quran di Arab Saudi, tentang ada seorang, ketika itu Arab Saudi sempat ada sebagian musibah, ada petir atau apa melanda sebagian hewan-hewan, sehingga pemerintah memberi ganti rugi.
yang punya hewan-hewan mati silahkan datang pemerintah ganti rugi. Tapi ada persidangan. Ya benar enggak, lapornya benar enggak. Sehingga akhirnya satu hari seorang datang kepada hakim. Dia bilang dia kehilangan sekian banyak, onta-ontanya mati. Itu kejadian alam, saya lupa apa petir atau apa, pokoknya onta-ontanya pada mati. Akhirnya ditulis bahwasanya akan diganti oleh pemerintah sebagai bentuk bantuan. Ketika orang itu mau pergi, sang hakim bilang begini, jangan-jangan kau tidak bayar zakat. Hakim bilang gitu. Jangan-jangan kau tidak bayar zakat, makanya kena musibah. Orang itu tidak marah, dia merunduk, kayak malu. Kemudian dia pergi keluar dari ruangan dengan rasa malu, dengan rasa sedih. Artinya, bisa jadi seorang terkena musibah karena dia tidak bayar zakat. Ya. Zakat itu menjaga harta, memberkahi harta, menambah secara kualitas maupun secara kuantitas. Dan terlalu banyak dalil bahwasanya orang yang bersedekah, apalagi bayar zakat, Allah akan tambahkan. Ya bani Adam anfiq unfiq alaik. Ya anak Adam berinfaklah, maka Allah akan berinfak kepadamu. Saat Syatri pernah berkata, beliau tidak pernah bertemu dengan orang yang suka bersedekah kemudian Allah hinakan. Enggak ada. Yang penting dia sedekahnya ikhlas karena Allah. Bukan sedekah konyol juga, ya artinya benar-benar dia sedekah bukan karena ria, bukan karena ingin pamer, benar ikhlas dan dia perhitungan benar-benar dia penuhi kewajibannya. Tidak ada orang yang bersedekah yang suka bersedekah karena Allah kemudian Allah hinakan. Enggak ada. Jadi zaman dahulu enggak ada. Lihat Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Apakah Allah hinakan? Tidak. Utsman tidak Allah hinakan. Abdurrahman bin Auf semakin bertambah-tambah hartanya. Sampai dia mengatakan kalau saya balik batu mungkin saya dapat emas atau perak. Abdurrahman bin Auf saking begitu Allah berikan keberkahan pada dia. Ya. Jadi apa namanya? Yang penting orang melawan jiwanya harus dia lawan. Ya Allah mengatakan wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang diselamatkan oleh rasa pelit, maka ada orang-orang yang beruntung. Ya. Yakin ikhwan orang yang dia kalau bayar zakat bukan cuma dapat keuntungan di akhirat ya, tetapi dia dapat dunia juga. Di antara dia dapat dunia, hatinya menjadi bersih. Di antaranya hartanya berkah, hartanya bertambah-tambah. Ya, hartanya bertambah-tambah karena dia membayar zakat. Makanya intinya orang yang bayar zakat itu manfaatnya kembali kepada dirinya. Ha antum haula itu da'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal. Kata Allah kalian ya, dipanggil untuk berinfak di jalan Allah, faminkum man yabkhal, di antara kalian ada yang pelit, suruh bayar zakat pelit. Kata Allah, "Wa may yabkhal fa inna ma yabkhal an nafsi." Wa man yabkhal fa inna ma yabkhal an nafsi. Wallahu ghaniyun wa antum fuqara. Barang siapa yang pelit, kata Allah, sesungguhnya dia pelit untuk dirinya sendiri. Ya. Kalau antum tidak bayar zakat, antum malas untuk bersedekah, bayar zakat. Antum pelit buat diri antum sendiri. Ya. Tapi kalau antum bayar zakat kan antum manfaat di dunia, ditambah rezekinya, dilapangkan hatinya, ya. Di alam barzah diberi kenikmatan nikmat kubur, kemudian di akhirat dinaungi dengan naungan sedekah, belum pahala yang luar biasa, mungkin masuk surga Firdaus. Makanya kalau ada orang pelit, dia pelit sama dirinya, bukan buat sama orang lain. Cuma ketemu orang miskin antum pelit, bukan pelit sama dia, antum pelit sama diri antum. Yakin. Makanya sebenarnya mengatakan kalau Anda berbuat baik sama orang miskin, sebenarnya kebaikan orang miskin kepada Anda lebih besar daripada Anda kepada dia. Gampangannya ya. Ini ada orang miskin. Mungkin dia terlilit utang atau apa. Anda kasih uang dia misalnya 10 juta. Ini untuk bayar utang atau untuk lunasi utangnya atau apakah. Dia bahagianya luar biasa. 10 juta luar biasa bagi dia. Tapi dia cuma sesaat itu aja dapat kesenangan. Antum yang kasih dia duit, kesenangan banyak. Antum akan diganti oleh Allah uangnya di dunia sebelum di akhirat. Mungkin berlipat ganda, kita nggak tahu. Ya, ternyata 10 juta ini membersihkan diri Anda. Antum hati jadi bersih. Jadi tidak pelit, tidak sombong, tidak angkuh. Jadi peka terhadap orang miskin. Ternyata 10 juta ini menolong antum di alam
barzah, bahkan menolong antum mungkin di sakaratul maut. Lihat Allah sebutkan bagaimana orang tatkala di sakaratul maut ingin bisa berinfak. Ya. Ya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa. Di antara angan-angan orang ya yang meninggal dunia ya apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut, berinfaklah dari apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian. Fa yaqulu rabbi laula akhartani, wa berkata ya Allah tundalah kematianku sebentar saja. Fa asaddaqu, aku ingin bersedekah. Ini menunjukkan bahwa sedekah punya pengaruh terhadap kematian seseorang. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sana'il ma'ruf taqi masari as-su'? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan baik kepada orang lain akan mencegah kesudahan yang buruk, di antaranya mencegah su'ul khatimah. Di antara perbuatan baik kita bersedekah, membantu orang lain. Ya, lihat tadi orang mau meninggal dia berangan-angan, atau dia mau mati dia berangan ditunda kematiannya. Buat apa? Fa asaddaqa, agar aku bisa bersedekah, dia ingin sedekah. Antum-antum yang punya uang banyak sebelum menyesal nanti. Belum meninggal, mau tidak sempat ngomong meninggal. Kematian datang dengan tiba-tiba, tidak bisa kita rencanakan, tiba-tiba kita meninggal, ketabrak atau serangan jantung, apa tidak sempat nulis apapun, harta banyak nggak bisa kita gunakan apa-apa. Maka kalau antum pelit sama diri antum. Maka saya katakan tadi, kita kasih 10 juta sama orang miskin, dia oke, dia bahagia, senang, mungkin menangis saking bahagianya, selesai. Cuma sampai di situ saja dia. Kita gara-gara itu, coba apa? Kita di dunia dia dapat tambahan harta. Mungkin dibersihkan hati kita, dijauhkan dari kesudahan yang buruk, di alam barzah dapat kenikmatan kubur, dibangkitkan di hari akhirat ternyata ada naungan, dan seterusnya. Maka benar, wa may yabkhal fa innama yabkhal an nafsi. Siapa yang pelit, dia pelit sama dirinya sendiri. Tidak mau bayar zakat, dia menyusahkan dirinya sendiri. Dia bayar zakat menguntungkan dirinya sendiri. Jadi untuk antum sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru nafsi. Barang siapa bersyukur, berterima kasih untuk dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri, bukan untuk orang lain, ya. Sebenarnya Allah mengatakan juga di antara keutamaan zakat adalah menghilangkan penderitaan hari kiamat. Ya, kata Nabi, man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya naffasa anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kurabi yaumil qiyamah. Kata Nabi, siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, Allah akan menghilangkan bagi dia kesulitan di akhirat. Allah tidak menyebutkan kesulitan di dunia. Ya, Nabi mengatakan, siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin di dunia. Nabi tidak mengatakan Allah akan hilangkan kesulitan juga dia di dunia. Tidak. Nabi tidak sebutkan dunia. Tapi Nabi mengatakan Allah akan menghilangkan kesulitannya dari kesulitan penderitaan akhirat. Kenapa? Karena penderitaan akhirat tidak ada bandingin penderitaan dunia. Orang menderitanya di dunia nggak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan akhirat. Nah, kalau antum sedekah, bayar zakat, antum akan dihilangkan penderitaan di akhirat. Paling tidak minimal tadi menjadi naungan antum ketika hari yang sangat panas dan sangat terik. Ya. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin masih banyak tapi saya lupa atau terlewatkan, ya. Bahwasanya keutamaan zakat sangat banyak, ya. Keutamaan zakat, kalau antum baca keutamaan sedekah, zakat lebih afdal, sedekah yang paling afdal, ya. Maka hendaknya motivasi diri kita, mulai kita tahu harta kita ini ada hak orang miskin dan kita rampas. Jangan kita curi lagi dari orang miskin. Ini harta dia. Kita sudah cukup berlebihan, sudah kasih mereka. Allah tidak minta banyak-banyak 20%. Kalau antum keluarkan lebih dari itu lebih baik lagi. Berarti antum berbuat baik pada diri, bukan buat orang lain, buat diri antum sendiri. Jangan pelit pada diri sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, semoga kita semua bisa pandai bersedekah dan bisa pandai membayar zakat. Wallahu alam bisawab.
Ini saja yang saya sampaikan kepada kawan-kawan Majelis Taklim Al-Khonsa ya. Demikian saja yang saya sampaikan kepada Majelis Taklim Al-Khonsa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.